Shalom dan selamat Sabat kepada umat-umat Tuhan, pemirsa setia Hope Channel Borneo yang dari Sabat ke Sabat selalu setia untuk mengikuti ibadah bersama. Pada Sabat ini kita kembali bertemu dalam acara diskusi sekolah Sabat. Tentunya ini adalah satu bagian dari peribadahan kita yang sangat penting karena ini dapat membawa pemahaman kita, membawa iman kita untuk lebih baik lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Pada Sabat ini kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Ada sesuatu yang menarik tentu dari pembahasan kita pada Sabat ini. Ya, oleh karena itu kita perlu juga menyediakan narasumber yang juga cukup menarik untuk membahas pelajaran kita pada Sabat ini. Ya, beliau adalah hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting. Pada saat ini beliau melayani sebagai direktur pelayanan perorangan sekolah Sabat dan field secretary untuk daerah Kalimantan kawasan Timur. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Pemirsa, beliau dalam keadaan baik dan sehat. Kita harapkan kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari pelajaran kelima, pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Pak Pendeta, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama dengan seluruh umat-umat Tuhan agar kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan ini. Mari kita sejenak tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, bila mana kami akan membuka lembaran-lembaran dari buku pelajaran sekolah Sabat kami, lembaran-lembaran kitab suci, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kiranya hati kami dikuasai dengan kuasa sorga, kami dapat mengerti dan memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Kasman Ginting yang akan menyampaikan pekabaran melalui pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, Tuhanlah memberkati dia. Terpuji nama Tuhan, memberkati koneksi, jaringan, bahkan peralatan yang kami gunakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, semua bangsa dan Babel. Ya, kalau melihat dari judul ini kita belum dapat ini arahnya kemana ini. Gitu. Tapi kita percaya dengan berbincang-bincang, berdiskusi nanti dengan Pendeta Ginting, kita akan mendapatkan kemana arah dari pelajaran kita ini dan apa poin yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, ayat hafalan kita untuk Sabat ini terdapat dalam Kejadian 11 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, Pak Pendeta Ginting, ini sebelum kita masuk ke ke pembahasan kita lebih jauh lagi. Ini kalau membaca ayat ini kita agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Ini sepertinya Tuhan ini kok mengacau balaukan orang gitu ya kan. Lalu ini bahasa menyerakkan orang-orang ke berbagai belahan dunia itu. Ini kesannya Tuhan itu seperti agak seram gitu ya. Gimana kira-kira menurut pendeta ini? Baik, jadi pelajaran sekolah Sabat kita ini tidak berdiri sendiri. Artinya ini ada kaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke. Nah, jadi baru saja terjadi yang namanya air bah. Nah, lalu setelah itu Tuhan sudah memberikan janji yang baik. Sudah satu kepastian diberikan. Nah, sekarang apa yang kita akan pelajari di kesempatan ini? Inilah yang mengingatkan kepada kita. Sebetulnya ayat hafalan ini adalah bagian akhir nanti itu gitu kan. ya. Nah, tapi inilah inti, makanya disebut ayat hafalan. Kita akan lihat dulu awal sejarah, lalu setelah itu kita akan dapatkan dia muncul di sana. Namun ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Babel, yang disebut Babel ini adalah sampai saat itu bahasa ataupun logat, itu catatan di pelajaran kita, yang ada di manusia satu. Oke. Jadi tidak seperti kita sekarang kalau judul ini semua bangsa. Nah, kalau dulu kan tidak perlu semua bangsa, satu bangsa.
Satu bangsa Nah, ya. satu aja, satu bangsa, Satu bahasa. satu dialek. Nah, sekarang kan kita biar satu bahasa, kadang dialeknya beda. Oh, Nah, oke. kalau dulu satu bahasa, satu dialek. Oh, itu Nah, ya. seperti itu. Lalu inilah nanti kita akan menemukan sampai sekarang ya, sampai sekarang satu kabupaten bisa beda bahasa, apalagi dialek. Iya, Ya, iya. nah, lalu pelajaran kita ini mengatakan bahwa dikacau balaukan Tuhan. Nah, jadi seperti memang tadi Pendeta Sagala katakan seperti bagaimana gitu ya. Iya, Nah, betul. tapi inilah satu hal yang kita perlu lihat kalau mau dikatakan kekejaman, ya barangkali lebih kejam air bah. Oke. Ya kan? Tapi ini dikacau balaukan karena Tuhan sudah berjanji tidak akan ada lagi air bah kan. Nah, Oke. sekarang mereka mau melakukan sesuatu lagi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang terjadi bacaan ataupun ayat hafalan dari pelajaran kita ini. Oke, jadi Demikian. artinya pendeta, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari ayat hafalan ini bahwa Allah itu sepertinya wah ini kejam betul ini ya, sudah dulu membunuh orang banyak dengan air bah, ini sekarang dikacau balaukan lagi gitu ya. Artinya jangan terlalu cepat mengambil Ya. kesimpulan gitu ya. Jangan pernah kita mengatakan kekacauan itu berasal dari Tuhan. Oh itu ya, oke. Karena Itu. yang ada Alkitab katakan 1 Korintus pasal 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan teratur. Allah itu adalah Allah yang punya aturan. Oh, Nah, dia seperti itu tidak menginginkan kekacau balauan sebenarnya ya. Ya. Tapi mengapa itu bisa terjadi, pemirsa, tentu ada dasar-dasarnya. Nah, itulah yang mungkin kita akan pelajari Pak Pendeta Ya, ya, betul. dalam pelajaran kita pada sahabat ini. Baik, Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta sempat menyinggung bahwa pelajaran kita ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia sudah ada rangkaiannya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu ya. Betul. Tentunya air bah. Nah, dalam kisah air bah ini pemirsa, kan kita mengetahui nih bahwa yang selama itu hanya 8 gitu ya. Itu Nuh bersama dengan istrinya ya, dan juga anak-anaknya, anak mantu. Nah, dalam kisah itu memang sejauh itu is okay ya, maksudnya cerita itu akhirnya itu sangat menyenangkan lah bagi mereka bahwa mereka bisa selamat. Ya. Tapi setelah air bah itu ada sebuah kisah. Ini akan menjadi pertanyaan kita juga pada saat ini ya. Menjadi kisah di mana ketika Nuh itu dia dikuasai oleh sebuah suasana oleh karena minuman yang mungkin itu bisa disebut minuman beralkohol ya Pak Pendeta ya. Sehingga membuat pertimbangannya ya, pemikirannya ya kalau bahasa sekarang itu mabuk gitulah ya, mabuk. Nah, sehingga ada sesuatu peristiwa yang terjadi kepada 3 anak yang dikasih oleh Nuh gitu ya. Nah, anak-anaknya itu ada Sem, Ham dan Yafet. Nah, di dalam kisah itu kita dapati bahwa Ham ya itu dikutuk. Ya itu dikutuk, sedangkan Sem dan Yafet itu diberkati. Nah, Pak Pendeta, mungkin boleh dijelaskan kepada kita ya sebelum kita masuk untuk lebih dalam lagi. Bagaimana ini kisahnya ini ya? Kisah dari peristiwa ini, kenapa ada 1 yang dikutuk, 2 yang diberkati, dan kira-kira apa itu makna historisnya ya dalam kehidupan kita pada saat ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi pelajaran ini mengingatkan kepada kita, memberitahukan informasi. Karena ini kan sudah lewat kan, Ya, jadi ya. informasinya bagi kita pertama adalah Adam memakan buah anggur. Karena dialah petani anggur yang pertama. Oke. Nah, namun apakah anggur itu salah? Nah, jadi kita perlu ingat bahwa bukan Adam ya, Nuh. Nuh. Ya, Nuh, mohon maaf. Jadi sama seperti saya tidak tahu berapa di antara pemirsa sekalian yang senang dengan makan durian. Kalau makan durian banyak, itu juga membuat kita gelisah. Dan bisa jadi akan jadi mabuk. Ya. Mabuk durian namanya. Nah, sekarang ada catatan yang kita perlu ingat bahwa anggur kalau dia segar barangkali itu tidak akan pernah memabukkan, tapi kemungkinan, nah catatan mengingatkan sudah terjadi fermentasi Fermentasi ya. buah. Nah, itu dia. Jadi buah yang Tuhan katakan kepada umat manusia mulai dari zaman Adam dan Hawa, makananmu adalah buah yang berbiji. Tapi kalau buah yang berbiji itu sudah terproses dengan nama fermentasi, maka itulah yang memabukkan. Nah, namun setelah peristiwa ini,
Nah, sekarang kita akan masuk kenapa Ham sepertinya disebut tadi kena kutuk. Ya. Ya, kena kutuk. Nah, sekarang begini. Ketika kita baca Kejadian pasal yang ke-9, kita akan temukan bahwa ketika Nuh dalam kondisinya mabuk, itu catatan dari Alkitab, dia tidak sadar diri seperti biasanya, ya. Oke. Lalu catatan mengatakan dia jadi telanjang. Nah, itu ya, telanjang. Lalu singkat cerita, ini terlihat oleh Ham. Lalu dia tidak mengambil satu tindakan, tapi malah dia menceritakan Oke. kepada saudaranya. Nah, sekarang masalah sekarang yang kita perlu lihat sehubungan dengan pelajaran ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui hukum yang kelima adalah hormati ayah dan ibumu, orang Ya. tua. Nah, kalau ada sesuatu yang kita lihat terjadi pada orang tua kita, itu bukan untuk dipublikasi, Ya. bukan untuk diumumkan. Kalau bahasa sekarang yang kerennya, bukan untuk jadi status, ya kan? Ya, Bukan ya. jadi satu pun jadi konten, bukan, ya, bukan. Tapi apa yang harus dibuat untuk menutupi, Oke. ya. Bahasa di sini kan telanjang. Jadi telanjang itu tidak semata-mata telanjang secara fisik. Oke. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dari orang tua kita, dari ayah atau dari ibu, itu bukan untuk dijadikan konsumsi umum, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh kedua saudaranya, Set dan Yafet. Yafet. Sem dan Yafet. Itulah yang dia lakukan. Mereka tidak berani melihat. Nah, jadi jangankan untuk mengumumkan, melihat saja ketelanjangan ayahnya mereka tidak berani. Ya, catatan Alkitab katakan mereka mengambil sebuah kain, taruh di bahunya, satu sebelah sini, satu sebelah sana, lalu mereka berjalan mundur. Ya, berjalan mundur. Dan mereka menutupi ketelanjangan orang tuanya, ayahnya. Nah, dalam hal ini bukan berarti kalau ada kesalahan orang tua dibela setengah mati, tidak juga. Tapi ada hal-hal yang kita bisa bukan untuk diumumkan, bukan untuk dipublikasi, bukan untuk dinyatakan di depan umum, ya, bukan. Tapi bagi Sem dan Yafet, itulah yang sangat tepat. Dia sudah berupaya dan dia tidak berani. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 9 ini, mereka tidak berani melihat ketelanjangan ataupun bahasa ininya lagi melihat aurat dari ayah mereka, sehingga mereka berupaya untuk mengambil inisiatif bagaimana mereka tidak membiarkan, ya, ketelanjangan yang ada ataupun yang secara tersirat mencela tindakan Ham tersebut. Jadi Ham dengan dua saudaranya, tindakan Ham itu dengan tindakan yang dilakukan oleh Sem dan Yafet disebut itu mencela. Nah, jadi tidak menyetujui, tidak mengikuti, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dari tindakan Ham. Nah, sehingga nanti muncullah dari situ bagi Ham, setelah Nuh sadar, maka yang ada adalah jadi kutuk. Nah, sementara Sem dan Yafet mendapat berkat. Nah, jadi ini catatan yang diberikan kepada kita dari pelajaran kita ini, awal daripada peristiwa nanti kita akan tiba ke Menara Babel itu yang kita sudah lihat di judul pelajaran ini tadi. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi itu juga ada hubungannya ternyata kepada hukum kelima, ya, untuk menghormati orang tua. Ya, jadi betapa pentingnya kita untuk tetap mengaplikasikan gitu, ya, hukum kelima itu, karena memang dari 10 hukum, ya, saya pikir hanya hukum ini yang ada persyaratannya, berkatnya gitu, ya. Gitu, ya. Untuk panjang umur, sukses selalu, ya, menghormati orang tua gitu, ya. Betul. Gitu. Dan itu bisa tercermin, ya, dari anak-anak Nuh ini, ya, yang menghormati dan yang tidak menghormati. Itu adalah bagian kecil contoh cerminan bagaimana mereka yang menghormati dan yang tidak menghormati. Nah, baik Pak Pendeta, dalam pelajaran kita ini kita mulai beralih dari kisah dari Nuh dan ketiga anaknya ini, ya, kita mulai beralih kepada cerita kisah tentang
kerjasama ini namanya ya, kerjasama tim ini kan untuk Menara Babel ini. Nah, sejauh ini yang kita ketahui itu selalu kalau boleh ya, kalau kita ada lebih dari satu orang kita kerja sama-sama gitu ya, kerja tim ya, bersama-sama menyatukan visi dan misi. Nah, tetapi dalam pelajaran kita ini ada dikatakan bahwa ada satu visi dan misi ya, yang disebut dengan universalitas dan kesatuan ya, yang salah itu ya, yang salah ternyata maksudnya begini, apakah universalitas dan kesatuan itu yang salah atau motif-motif yang menunggangi universalitas itu atau kesatuan itu yang salah ya, dalam konteks khususnya cerita tentang Menara Babel gitu ya Pak Pendeta ya. Saya pikir memang di mana-mana kalau kita lebih dari satu orang, ya kalau boleh kita ayo kita kerjasama ya, kerja tim gitu. Tetapi ternyata ada dalam kisah kita ini bahwa ada sesuatu upaya universalitas dan juga kesatuan yang pada akhirnya ujung-ujungnya itu menjadi petaka. Kira-kira seperti apa ini Pak Pendeta yang bisa dijelaskan kepada kita? Baik, jadi dari ayat yang kita baca dari Kejadian pasal 9, 10 dan ayat 11 ini, secara khusus di pasal 11, kita akan menemukan satu yang disebut tadi, itulah latar belakang dari ayat hafalan tadi, namanya roh pemberontakan. Oke. Nah, jadi universalitas artinya ini bersama-sama global, secara beramai-ramai melakukannya. Iya. Nah, melakukan apa itu? Itu sama juga waktu Nuh membangun Bahtera, itu juga universalitas. Oke, Iya kan? Karena kalau dia sendiri atau bersatu keluarga, tidak akan jadi itu. Nggak akan jadi ya. Nah, jadi perlu orang banyak. Nah, sekarang ada hal yang berikut. Tapi ini bukan disuruh Tuhan. Kalau membangun Bahtera bagi Nuh, pelajaran minggu lalu, itu disuruh Tuhan, bangunlah sebuah Bahtera bagimu. Nah, sekarang tanpa disuruh, mereka beramai-ramai berembuk dan memutuskan untuk mendirikan sebuah menara. Oke. Ya, menara. Lalu catatan Alkitab mengatakan dengan satu tujuan. Kalau akan ada lagi air banjir besar, kita bisa selamat. Kita lari semua naik ke menara. Nah, itulah yang di sana. Lalu ada istilah disebut di sini, mari kita cari nama. Hati-hati ya. Mari kita cari nama. Sebagai umat-umat Tuhan, bukan cari nama saudara-saudara. Ya, bukan cari nama, tapi yang kita ataupun yang Tuhan perlukan dari kita adalah mari kita cari untuk kemuliaan Tuhan, bukan cari nama kita. Nah, itu yang diingatkan di sana. Lalu ada yang berikut sehubungan dengan universalitas yang tidak baik adalah upaya untuk mencapai surga dan merebut Tuhan. Ini memang akan menjadi ciri semangat Babylon. Inilah universalitasnya yang salah di situ. Mereka mau mencari dan menyamakan dirinya dengan Tuhan, mencapai surga dengan upaya sendiri. Nah, jadi memang kalau mereka tidak bersatu, tidak akan jadi menara itu. Makanya kalau kita lihat memang Kejadian pasal yang ke-11 ini, hanya satu yang membuat mereka tidak akan jadi. Tuhan katakan, mari kita turun. Kita harus turun tangan. Dan itulah tadi bahasa mulai dikacaukan. Dan betul sampai sekarang, bahasa yang kita gunakan, walaupun kadang mirip-mirip ya, tapi artinya beda. Nah, gitu ya. Bahasa itu sama pengucapannya, sama tulisannya, tapi arti beda. Nah, ada satu kata yang tidak ini ya, kayak misalnya bahasa yang diucapkan dari Sumatera Utara, kata-kata itu ada di Tanah Sunda, tapi artinya sangat bertolak belakang. Berbeda ya. Nah, sangat berbeda. Nah, jadi inilah yang menjadi sebuah pelajaran sehubungan dengan universalitas itu tadi, bersama-sama untuk mencapai satu maksud yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini kita harus ingat, karena kita akan kembali berkata, kalau di dunia ini kan suara mayoritas. Iya. Iya, mayoritas saja. Ya. Nah, tapi bersama dengan Tuhan tidak berlaku itu. Oke. Nah, sudah terbukti dari pelajaran kita sebelumnya, waktu air Nuh, dia hanya 8 orang. Ya, 8 orang. Yang binasa banyak sekali. Nah, tapi tidak berlaku mayoritas dan minoritas. Ya, bukan suara terbanyak. Ya, bukan suara terbanyak. Tapi inilah yang disebut tadi mereka mencari nama. Lalu ada pernyataan di sini singkatnya. Para pembangun Babel
memenuhi ambisinya yang salah tempat untuk menggantikan Tuhan Sang Pencipta. Nah, demikian sehubungan dengan universalitas dan kesatuan. Kesatuan sangat perlu, tapi bersatulah untuk hal-hal yang benar, ya. Bersatu untuk hal-hal yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi pemirsa, poin yang bisa kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi itu bahwa universalitas itu, kesatuan itu tidak ada yang salah di sana. Ya, yang salah itu adalah roh yang mendorong. Itu kemana rohnya, ya kan? Apakah rohnya untuk memuji memuliakan Tuhan, ya, ataukah itu malah untuk merongrong, ya, atau melawan kehendak Tuhan? Dalam kisah di pelajaran sekolah sahabat kita, ini rohnya itu salah, ya, karena rohnya itu adalah untuk menentang Allah yang Maha Kuasa, gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah masalah. Tapi tetap penting bagi kita di jemaat juga untuk senantiasa memiliki roh universalitas dan kesatuan dalam konteks untuk mencapai target-target jemaat kita, ya, mencapai tujuan-tujuan jemaat kita tentunya. Nah, selanjutnya Pak Pendeta, dalam kisah pelajaran kita ini, ya, masih berbicara tentang Babel. Ya, kita mengetahui bahwa para pembangun menara Babel itu mereka punya mimpi, ya kan? Mereka punya cita-cita gitu, ya, bahwa mereka ingin memiliki sebuah tempat yang mana jika suatu saat gitu, ya, ada lagi peristiwa air bah, mereka itu bisa selamat, ya. Saya pikir ini sesuatu hal yang menarik juga Pak Pendeta, karena memang kita juga pun selalu dikatakan bermimpilah, ya kan, milikilah cita-cita setinggi bintang di langit, katanya. Bermimpilah untuk kamu menjadi apa? Orang sukses, supaya kamu bisa sukses, kan? Karena semua berawal dari mimpi, katanya. Nah, apalagi yang terjadi dengan para pembangun menara Babel ini Pak Pendeta? Kenapa mimpi mereka ini jadi mimpi yang salah ini sepertinya ini, ya? Ada apa yang terjadi di dalam mimpi atau dalam pencapaian yang para pembangun menara Babel ini lakukan, ya? Apakah poinnya yang salah, ataukah cara berpikirnya yang salah, atau memang ya sudahlah, nggak usah bermimpi, apa ya dijalani aja, ya, begitulah, gitu. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Baik, jadi Tuhan memberikan kepada umat manusia, saudara dan saya, pemirsa di mana saja berada, memberikan satu kekuatan untuk berpikir. Dan inilah yang sering kita sebut kekuatan untuk berinisiatif. Oke. Ya kan, berinisiatif. Nah sekarang, tapi hati-hati. Jangan sampai kembali inisiatif kita itu didorong oleh motif yang tidak pas. Nah, begitu ya. Jadi sehubungan dengan mereka mendirikan menara Babel, bukankah Tuhan sudah mengatakan, aku akan menaruh busurku di langit, menjadi sebuah pengingat bahwa aku tidak akan memusnahkan dunia ini lagi dengan air bah. Sudah disampaikan itu. Nah sekarang timbul lagi pikiran di pikiran mereka, inilah inisiatif yang salah sudah di situ, ya. Jadi Tuhan berikan kepada kita berpikir, itulah keajaiban Tuhan, dan itu hanya ada pada manusia. Kita ada inisiatif. Nah kalau kita jalan, oh di sana kira-kira macet ini, kita bisa berpikir, saya cari jalan dari mana. Nah tapi bagi yang lain tidak muncul itu. Makanya kalau dipasang jebakan, bukan jebakan manusia, kan yang ada sering dijebak adalah ya makhluk hidup yang lain yang hidup di alam bebas. Karena mereka kalau sudah jalan satu kali dari situ, dia akan dari situ juga tanpa pernah berpikir akan ada jebakan. Ya begitu, ya. Nah sekarang apa yang pembangun menara Babel ini mimpikan? Nah inilah yang menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Ya, perlu waspadai. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua tadi Pendeta, saya singgung sedikit. Persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan di dalam jemaat. Tuhan tidak pernah menyenangi ada perpecahan di sana. Tapi biarlah kita bersatu untuk hal-hal yang baik, yang benar, kan. Begitu juga dalam rumah tangga. Ya, Tuhan mau supaya suami istri dengan anak-anak itu bersatu. Ya, bersatu.
Makanya ada janji, firman mengatakan kalau ada 1 atau 2, 3 orang kata itu ya, Ya, berkumpul dalam namaku dan berdoa, maka apa yang mereka doakan akan diberikan. Nah, jadi penting untuk bersatu di sana dari mulai yang terkecil. Jadi dalam keluarga memang sama-sama berdoa, tapi gunakanlah waktu itu untuk berdoa bersama-sama. Itulah kesatuan. Nah, sekarang ini tadi sehubungan dengan para pembangun menara Babel. Tuhan sudah katakan bumi ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air. Dengan ada sebuah tanda, semua kita melihat pelangi ya. Jadi saudara-saudara kalau lihat pelangi jangan difoto-foto aja. Oh ada pelangi, ada pelangi. Saya pernah melihat, oh senangnya langsung difoto, lalu dijadikan juga sebuah status. Nah sekarang bukan itu. Setiap kita lihat pelangi, ingatlah kasih karunia Allah, ingatlah janji Tuhan. Itu satu ya. Nah sekarang para pembangun ini bukan lagi dia melihat pelangi, bukan lagi melihat busur Allah di langit, tapi dalam inisiatif pikirannya, siapa tahu, akan begitu ya. Siapa tahu akan ada lagi air seperti yang lalu-lalu, maka kita bisa selamat naik di atas gunung ini, lalu di atas menara. Dan mereka katakan menara itu tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Waktu mereka mendirikan menara ini direncanakan menara itu sampai ke langit. Ini menariknya ya, sampai ke langit. Nah sekarang dalam bahasa, kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, langit dengan surga itu sama, orano dalam bahasa Greka ya, orano. Heaven, kalau diterjemahkan ke dalam ini ya heaven, sky, ya sama dia, langit di sana. Nah sekarang kalau mereka mau mendirikan menara sampai ke surga, bukankah itu sudah merampas haknya Allah? Ya, Tuhan memberikan bagi manusia itu hanya untuk hidup menikmati alam ciptaannya, tapi para pembangun menara Babel bermimpi untuk sampai ke surga. Nah ini yang masalah. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kejatuhan Lucifer, kan dia katakan, aku akan mendirikan tahtaku melebihi bintang-bintang di langit. Nah jadi inilah sudah disebut dengan perampasan kuasa dari Allah. Demikian pendeta. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi ketika kita melihat ya busur itu ya dalam bentuk pelangi ya, ya ingatlah kasih karunia Tuhan gitu ya. Kalaupun waktu dulu kita kecil dibilang, waduh ada pelangi ya, ada bidadari lagi mandi itu katanya. Mengisap air. Iya saya. Oh ternyata itu adalah ketika kita melihat pelangi jangan lagi pikirkan ada bidadari lagi mandi. Tetapi itu adalah bukti dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Ya. Dan seperti tadi Pak Pendeta itu mereka mendirikan menara itu sampai ke langit ya, walaupun kata bahasa aslinya itu sorga juga begitu ya. Memang kan tujuan kita ke sorga Pak Pendeta. Tapi kenapa ini kok bisa salah? Gimana salahnya Pak Pendeta? Ke surga dengan cara yang salah. Oh gitu ya. Caranya itu harus benar juga begitu ya. Tujuannya sudah benar tapi caranya juga harus benar ya. Jalannya enggak pas. Oh jalannya enggak pas ya. Oke baik, terima kasih. Jadi pemirsa Hope Channel Borneo, jadi tidak selamanya niat-niat baik kita, tujuan baik kita itu ya sudahlah, yang penting niatnya sudah baik, kerjakan dengan cara apapun, yang penting tiba. Enggak bisa juga ya. Belajar dari kisah Babel ini ya, memang betul mereka sampai tujuan mereka itu mau ke langit, ke sorga begitu ya. Tapi ternyata tadi Pendeta Ginting sampaikan ada motif yang salah di situ ya. Berarti Pak Pendeta, motif yang dimiliki oleh Nimrod ya pemimpin dari apa ini semua ya, Menara Babel ini, berarti motif mereka itu dengan kata lain sama dengan motif Lucifer ya. Ketika Lucifer mengatakan bahwa aku akan mendirikan tahtaku, kerajaanku melebihi bintang-bintang dan tahta Allah gitu ya. Berarti itu motifnya sama Pak Pendeta ya. Baik, baik pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada ya. Jadi belajar dari kisah tentang bumi kita ini ya, Babel ini, ada hal-hal yang perlu kita pelajari ya. Bagaimana pentingnya kita untuk menyadari siapa diri kita ya, siapa diri kita, dan jangan pernah ya untuk menyamai Allah. Nah Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini sehubungan dengan apa yang kita sudah bicarakan pada saat ini. Silakan Pak Pendeta.
Baik, jadi sebelum kita masuk kepada kesimpulan, saya mau sampaikan satu hal, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Ingat ini ya, eh, ada perkataan, jadi sebelum, kalau sekarang kan Babel itu sudah familiar bagi kita. Iya, iya. Tapi ada satu kata sebelumnya sebetulnya yang bagus, yang hampir sama dengan Babel ini, yaitu Babal. Nah, itu adalah satu tempat yang baik. Nah, tempat yang baik. Nah, namun karena dia seperti tadi motif yang tidak baik, maka itulah yang disebut dikacaukan. Jadi berubah dia. Jadi hati-hati dengan kata-kata, kadang-kadang bermain kata-kata di dalam gereja kadang itu bisa juga membuat runtuh iman sebagian Berbahaya orang. itu ya. Berbahaya. Jadi jangan dipelesetkan ya, jangan dipelesetkan. Nah, lalu sehubungan dengan apa yang kita akan bisa dapatkan dari orang yang mendirikan Menara Babel. Satu catatan dari Alfa Omega jilid 1 halaman 131, satu kalimat dikatakan begini. Segala usaha ini dimaksudkan untuk mengangkat lebih tinggi kebanggaan para pembangunnya dan memalingkan pikiran generasi mendatang dari Allah dan menuntun mereka kepada penyembahan berhala. Nah, jadi di situ upaya untuk mendirikan Menara Babel. Ya, upaya untuk mendirikan Menara Babel ini adalah usaha untuk memalingkan pikiran generasi mendatang dari Allah. Jadi saya sudah ulang-ulang tadi, sebelum Menara Babel, Tuhan sudah katakan tidak akan ada lagi kehancuran ataupun kebinasaan melalui air. Tapi belum lama peristiwa berselang, manusia itu sudah berpikir lagi, mari kita dirikan menara, siapa tahu. Nah, inilah yang disebut memalingkan pikiran dari generasi mendatang dari Allah. Nah, jadi sebagai para orang tua, para penatua-penatua di jemaat, ya, apapun yang kita lakukan di dalam jemaat, selalulah tekankan bahwa kita hanya adalah ciptaan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk mengatakan, wah ini karena kepintaran, karena sekolah, karena ini semua. Bukan. Tapi ingatlah tetap kita ada karena Allah. Kita ada karena Tuhan. Ya begitu ya. Kita ada karena Tuhan. Lalu biarlah kita tetap mengarahkan. Nah, ini sebagai orang tua, sebagai penatua di jemaat, biar saudara masih muda, tapi kalau sudah diangkat jadi penatua, arahkanlah jemaat itu untuk menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain-lain. Mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau ada sesuatu yang sepertinya bertentangan dan sudah jelas kita tahu bertentangan dengan perintah Tuhan, segera sadar dan katakan tidak, berhenti. Nah, begitu ya. Jadi dengan demikian, maka apa yang menjadi pengalaman bagi bangsa-bangsa yang ada di kesempatan waktu Menara Babel didirikan tidak terjadi kepada kita. Ya, tidak terjadi, tapi kita mau bersatu. Nah, ini bagaimana kalau bersatu? Ya, kita akan tiba dengan satu kesatuan yang sangat indah. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu bagi orang tua. Bagi penatua jemaat, bagi para pemimpin di gereja, katakanlah, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar kalau semua jemaat ini masuk dalam surga. Amin. Tentu dengan cara jalan yang benar ya. Betul. Bukan jalan sendiri, tapi dengan jalan yang benar. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Nah, bagi kami juga sekarang ini saudara-saudara, kami berpikir dan berdoa tidak ada sukacita yang lebih besar kalau semua pemirsa juga bersama dengan keluarga masuk surga. Amin, Pendeta. Amin. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kasman Ginting untuk penjelasan dari pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah disampaikan. Pemirsa Hope Channel Borneo, dimanapun Anda berada, kami berharap pelajaran ini boleh menolong kita untuk mengerti dan memahami siapa kita dan siapa Allah kita. Dan semoga dengan pelajaran ini kita lebih didekatkan kembali kepada Tuhan. Baik Pak Pendeta, untuk mengakhiri seluruh rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita, Pak Pendeta Ginting boleh memimpin kita dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami puji nama Tuhan. Terima kasih pelajaran yang berharga yang kami boleh dapatkan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan dalam segala hal, dalam semua
langkah hidup kami. Kami hanya meninggikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahaminya. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, pelajaran ini dan bahkan apa yang ada di sekitar kami saat ini tidak akan menjauhkan kami dari Tuhan, tapi semata-mata akan selalu menolong kami untuk lebih memuliakan Tuhan, lebih bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati semua pemirsa Hope Channel Borneo yang sudah mengikuti pelajaran dan mendalaminya lewat buku yang sudah disediakan. Tuhan memberkati masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang ada, dan biarlah ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tidak tergoda untuk mencari jalan alternatif sesuai dengan pikiran kami, tapi kami tetap datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ginting ya untuk pelayanan pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Baik pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai bertemu lagi di sahabat berikutnya. Tuhan memberkati.